Go in, bagaimana tentang go in. Apa juga? Biar kepala juga kelihatan. Jawabannya ada. Apa namanya? Kolom minggu. Kopi. Shalom Kak, gitu. Shalom Kak. Bisa aja kayak bagian bawahnya itu cantik. Selamat hari Minggu Kakak. Intinya itu kotak guys. Jadi cara Selamat hari Minggu Kakak, gitu. garis diagonal. Hari Minggu Kakak, gitu. Di Minggu. Kelas TKB. Kita pakai office guys. Tuh, Deo. Kan belum perpisahan. Kita bangun. Susah Oh, ya. Jadi ya. iya Kak. Ya. Iya Kak, gitu. Jujur ya guys, gue nggak tahu ya. Ini nih, kakak mau Kayak elek. Belum waktunya. Hasil kita buat kan sangat buat. Kemarin gini guys. Kemarin kita udah buat kan video gato di tutorial build gitu kan. Kapan lagi guys buat rumah-rumah begini oke? Jadi ini berapa? Bangun sendiri. Biar tuh masih dedek bangun. Dia bikin kotak lah, kotak gitu. Jadi itu udah ini. Oh ya, itu namanya itu dari sini. Makanya nggak kelihatan. Yuk. Udah denger ada suaranya. Tapi beda lagi. Enggak baru. Beda. Kan perpisahan dong. Punya malu. Iya, angkat dong Mbak, Jadi matanya itu di daerah. Mau ini di sini nih. Dulu kayak abang. Bebe.
G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Shalom adik-adik. Suaranya belum kedengeran. Kakak, coba deh suaranya. Aku belum kedengeran suara adik-adiknya di ruangan ini. Shalom kakak. Shalom adik-adik semuanya. Pokoknya sehat kan? Pokoknya semangat gak? Semangat. Kalau semangat coba bangkit berdiri dulu semuanya. Adik-adik bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu dari Terbit Matahari. Yang semangat ya. Udah berdiri semuanya? Kayaknya belum berdiri ya Kak Mary ya? Iya. Masih ada yang masih ada yang duduk. Takutnya ada yang tidur lagi. Sambil tiduran. Kak. Udah? Kameranya dari. Udah ya. Kita nyanyi lagu dari Terbit Matahari yang semangat ya adik-adik. Harus dinaikin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
kayaknya kurang semangat ya Kak Mary. Iya. Nah, kalau misalkan lebih semangat lagi, coba kakak tes dulu yel-yelnya. Inget gak yel-yelnya ya? Yel-yelnya. Kita yelnya sekarang. Ini kayak sekolah minggu. Pasu-pasu. Sekali lagi yang lebih semangat. Sekolah minggu. Semangat ya, Dek. Adik-adik, kita mau mulai ibadah. Duduk yang rapi dulu ya. Udah pada absen kan? Nanti absen lagi saat warta jemaat. Nah, dan saat ibadah berakhir ya. Sekarang kita mau mulai ibadah dulu. Duduk dulu yang rapi. Jangan ada yang bisik-bisik lagi sama teman-teman sebelahnya. Sebelum kita mau mulai ibadah, mari adik-adik kita saat teduh dulu ya. Amin. Adik-adik, tadi Kak Yuli tuh ngeliat loh Kak Mary semuanya tuh sukacita. Pasti adik-adik semua tuh bahagia ya Kak hari ini. Iya. Nah, Kak Mary, kalau Kak Mary hari ini seneng nggak? Senang sekali karena ini harinya Tuhan. Wah. Saat kita beribadah ya Kak. Wah, puji Tuhan ya Kak Mary. Kak Yuli juga seneng banget loh Kak, karena aku bisa memuji Tuhan sama Kak Mary, sama Iya. adik-adik di rumah. Walaupun adik-adik ibadahnya di rumah, kita nggak saling ketemu ya Kak. Iya. Nah, karena kita sama-sama sukacita, yuk adik-adik kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang. Hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap, sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerah. Dan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita doa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik mohon duduk kembali. Baiklah adik-adik, kita kembali bernyanyi. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Raja.
Yang ditetapkan di ibadah kita pada hari Minggu ini diambil dari titah kelima. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kak Mary pasti merasakan kebahagiaan kan? Iya, karena kakak masih diberikan kesehatan, semangat, apalagi pagi yang cerah hari ini. Wah, hebat banget. Pasti adik-adik juga merasakan kebahagiaan kan? Kak Mary, Kak Yuli, dan adik-adik semua tuh pasti berbeda-beda merasakan kebahagiaannya. Ada yang bahagia karena dikasih hadiah sama mama dan papa. Terus habis itu ada yang bahagia, apalagi udah naik kelas ya Kak sekarang. Nah itu bahagia banget Dapat pasti ya Kak. prestasi lagi ya Kak ya. Wah, nah habis itu karena kita semua udah bersama-sama memuji Tuhan, kita tuh ngerasanya bahagia banget ya Kak ya. Nah, karena itu Tuhan Yesus tuh, karena kebahagiaan yang kita dapatkan, itu sebabnya karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Maka itu kita memuji Tuhan yuk adik-adik untuk bersyukur kepada Tuhan dengan lagu Aku Bahagia, Aku Bahagia. Anak-anak, marilah kita bangkit berdiri untuk mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, banyak dosa yang kami lakukan terhadap orang tua, kakak, adik, dan kepada teman-teman kami. Kami telah melanggar hukum-Mu, ampunilah dosa-dosa kami. Adik-adik mohon ikuti, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Baiklah adik-adik, ya tadi kita sudah mengucapkan pengakuan dosa. Sekarang kita bernyanyi rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati pertama-tama, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan
Anak, dengarkanlah ayat pengantar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini. Diambil dari kitab Mazmur 133 ayat 1. Ya, adik-adik buka Alkitab, Mazmur 133 ayat 1. Ya, kita baca bersama-sama. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, demikianlah, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, siapa yang kalau dipanggil mama papa masih males-malesan? Ayo coba angkat tangannya. Dedenya lagi mau itu. Tapi kayaknya pasti adik-adik kalau dipanggil mama sama papa langsung segera melakukannya ya, Kak. Adalah Tuhan Yesus yang kita lihat, Kakak. Nah, kalau gitu siapa yang kalau diajak sama mama papanya pasti langsung mau ikut? Kameri kayak gitu nggak? Kalau diajak tuh pengen ikut nggak, Kak? Iya dong, Kak. Kan asik diajak sama mama papa di tempat-tempat yang senang, melihat pemandangan. Wah. Ya adik-adik ya. Nah, sama juga nih kayak Tuhan Yesus, Kameri dan adik-adik. Tuhan Yesus tuh mengajak Kak Yuli, Kameri dan adik-adik semua untuk ikut berjalan bersama Tuhan Yesus. Nah, karena itu yuk kita nyanyiin lagu dari Kidung Jemaat nomor 335, Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat berkah. Jangan sesat dengar sabdanya, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, masuk hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Anak-anak, saya undang semua bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, sekarang kita mau mendengarkan warta sekolah minggu nih. Ayo didengarin ya. Oh, sekalian juga adik-adik jangan lupa untuk absennya ya, karena ini adalah kesempatan kedua untuk adik-adik absen di room chat Zoom. Nah, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-8 setelah Trinitatis. Topiknya adalah Allah memelihara umatnya. Jumlah anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah live streaming pada minggu 18 Juli 2021, laki-laki 63 orang, perempuan 54 anak, dan totalnya 117 anak. Next, Kak. Nah, ibadah hari ini dilayani oleh liturgis Amang Sintua Barimbing, pengkhotbahnya Ambang Sintua Lumban Gaol,
MC-nya Kak Mary dan Kak Yana, kemudian hostnya maksudnya MC-nya Kak Mary dan Kak Yuli, setelah itu host Zoom-nya Kak Kathleen, dan slidernya Kak Tiur. Habis itu warta minggu sekolah minggu kita selanjutnya adalah kegiatan dan proker sekolah minggu 2021. Karena situasi dan kondisi yang masih belum aman, ibadah sekolah minggu kita masih mengikuti anjuran pemerintah. Maka ibadah hari ini dan ibadah minggu depan, kita ibadahnya masih dilaksanakan di rumah masing-masing melalui live streaming atau Zoom jam 8:30 pagi adik-adik. Setelah itu, hari ini Minggu 25 Juli 2021, adik-adik yang mengikuti paduan suara, hari ini latihan ya, yang akan dilaksanakan pukul 2 siang nanti. Dilaksanakannya melalui Zoom. Setelah itu, siapa nih yang belum mendaftarkan ikut paduan suara? Nah, Kak Yuli mau ingetin lagi nih Kak Mary, kalau misalnya penutupan pendaftaran anggota Padus itu terakhir tanggal 1 Agustus 2021. Adik-adik yang mau ikutin paduan suara bisa langsung daftar ke Kak Kathleen, kakak guru kelas TKB, dan atau bisa juga ke kakak guru kelas masing-masing. Setelah itu, warta kita hari ini selanjutnya adalah dukungan doa. Nah, abang-abang, kakak guru sekolah minggu dan inang seksi sekolah minggu mengucapkan turut berduka cita kepada adik Nathan Nael Pakpahan dari kelas 6 atas meninggalnya papa terkasih pada Senin 19 Juli 2021 kemarin. Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan buat adik Nathan dan keluarga ya. Nah, sekarang ulang tahun nih Kak Mary. Nah, yang ulang tahun tuh banyak banget. Ada Kenaya dari kelas Sukacita, kemudian Alvaro dari kelas Sukacita, Mikael dari kelas Sukacita, Abraham dari kelas 3, Saudur Olivia dari kelas 4, Jacob Gabe dari kelas 4, kelas 3 mungkin ini ya, Samuel dari kelas 5, Alexa Siagian dari kelas 5, kemudian Joel Nenggolan dari kelas 6. Nah, ada juga nih kakak guru kelas 4 yaitu Kak Helena, dia ulang tahun juga. Kemudian guru kelas 3 Kak Evi, Kak Julia itu ulang tahun juga. Nah, ayat Alkitab untuk adik-adik semua yang berulang tahun dari Mazmur 16 ayat 11. Isinya, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nah, selanjutnya ada aktivitas sorong 1 nih. Coba didengarin baik-baik. Dicatat, di screenshot supaya bisa ingat aktivitas kelasnya. Nah, aktivitas kelas sorong 1-nya itu adik-adik bersama mama, papa, dan kakak, dan anggota keluarga yang lainnya menyanyikan lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Yang tadi kita udah nyanyiin ya Kak Mary. Nah, nanti yang mengarahkan gerakannya itu adik-adik sendiri. Dan setiap keluarga berbeda-beda ya. Durasinya itu 40 menit. Nanti musik dan lirik lagunya akan dikirim ke grup kelas masing-masing ya. Ditunggu aja. Kemudian aktivitas sorong 2. Nah, aktivitas sorong 2 nih ada 3 kelas dan beda-beda. Jadi dicatat ya. Kelas 1 itu berdoa bersama dengan keluarga yang dipimpin oleh adik-adik kelas 1 dalam bentuk video. Kemudian kelas 2 itu menggambar wajah teman sekelas, minimal 3 teman ya Kak Mary, yang dirindukan, yang adik-adik rindukan banget. Yang dikangenkan. Nah, ya, lalu nanti hasilnya itu ditunjukkan, kemudian nanti sekalian disebut gambar yang adik-adik udah gambar, hasilnya itu nanti adik-adik tunjukkan ini namanya siapa.
Nah, nanti dikumpulin dalam bentuk video. Habis itu kelas 3. Kelas 3 itu menuliskan 3 contoh hidup rukun di rumah. Lalu dibacakan dan dikumpulkan dalam bentuk video. Oh, sebelum lanjut ke aktivitas sorong 3, Kak Yuli mau ngetin lagi nih untuk absennya, jangan lupa ya. Habis itu next Kak, aktivitas sorong 3. Aktivitas sorong 3 itu adik-adik menyanyikan. Nah, sama nih sama kayak sorong 1. Menyanyikan rukun cinta satu sama lain dengan gerakan yang dibuat sendiri. Nah, habis itu nanti mama, papa, dan anggota keluarga lainnya mengikuti. Nanti sambil bergerak, sambil bernyanyi. Dah, siapa yang udah absen dan siapa yang belum absen? Kali ini mau ingetin lagi nih sebelum kita mau menyanyikan lagu selanjutnya. Jangan lupa absen, ayo. Udah ya. Nah, adik-adik percaya nggak sih kalau misalnya ketika adik-adik lagi makan, ketika adik-adik sekolah, ketika adik-adik lagi pergi sama papa, sama mama, bahkan sampai pada hari ini itu tuh udah diatur sama Tuhan. Percaya nggak? Kayak Mary percaya? Oh, percaya. Semuanya diatur oleh Tuhan Yesus. Oh, puji Tuhan. Nah, sebentar lagi kita juga mau mendengarkan firman Tuhan nih. Adik-adik ayo disiapin dulu Alkitabnya. Kalau bisa Kak, buku catatannya juga. Oh iya benar Kak Mary, benar banget. Terus abis itu duduk yang rapi karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, karena kita semua udah dipimpin oleh Tuhan, kita mengucap syukur dulu ya Kak Mary dengan menyanyikan lagu Tiap Langkahku. Tiap langkah. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik dan sungguh-sungguh baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan bimbingan-Mu. Inilah anak-anak kami sekolah minggu yang rindu
bersua, bersekutu dengan Engkau di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan tahu keberadaan anak kami ini. Kami serahkan hidup dan perjalanannya agar senantiasa mereka selalu mengucap syukur kepadamu dan menyerahkan hidupnya hanya ke dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami sampaikan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Hai anak-anakku sekolah minggu. Apa kabar kalian? Baik semua? Amang yakin dan percaya kalian dalam keadaan baik, penuh sukacita dan kebahagiaan. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka sampai pada hari ini. Anak-anakku yang saya kasihi, saya yakin dan percaya kalian sudah rindu terhadap kakak-kakak semua pengajar guru-guru sekolah minggu. Ya enggak? Siapa udah rindu ingin bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu? Semua sayang? Nanti pada saatnya setelah COVID-19 ini akan berakhir, kita akan bertatap muka kembali di rumah Tuhan yang kudus ini. Baiklah anak-anakku sekalian, firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini tertulis dalam kitab Mazmur, kalau dalam Bible itu Psalm pasal 133, mulai dengan ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Demikian kebenaran firman Allah. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Ke sini, Kak. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun di atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Rukun adalah suatu hal yang indah dan baik. Amang mau bertanya kepada anak-anakku sekalian, siapakah yang disebut saudara di tengah-tengah keluarga? Siapa yang bisa jawab? Siapa saudara di tengah-tengah keluarga? Ayo, siapa? Tunjuk tangan. Jangan malu-malu. Tuhan. Abang. Siapa lagi? Abang. Siapa lagi sayang? Iya, semua jawabannya benar. Enggak ada yang salah. Ya? Tuhan. Iya, ada ayah, bunda. Itu yang pertama sayangnya di tengah-tengah keluarga. Ada abang, ada kakak, ada adik, kecuali anak tunggal ya. Itu di luar. Tapi kalau ada kakaknya, tentu ada adiknya. Baru siapa lagi? Ada opung. Tahu opung sayang? Tahu opung? Begitu juga kalau masih hidup. Kakek nenek. Dari bapak juga atau dari mama. Itulah disebut keluarga di dalam rumah tangga. Bagaimana cara kalau kita hidup bersama dengan rukun? Ayo, siapa yang bisa jawab? Sebagai anak, apa tanggung jawabnya terhadap keluarga? Biar rukun, biar indah, biar baik.
Dengar-dengaran membantu orang tua. Iya. Apa lagi sayang? Apa lagi sayang? Membantu orang tua boleh? Apa lagi? Dengar-dengaran. Mematuhi perintah orang tua. Iya, mematuhi perintah orang tua. Apa lagi sayang? Menurut orang tua. Menurut orang tua. Apa lagi nak? Pintar-pintar semua. Pintar-pintar semua. Apa lagi sayang? Tidak marah kepada orang tua. Tidak melawan. Iya, tidak berantem ya. Berdoa untuk orang tua. Berdoa untuk orang tua. Sungguh luar biasa. Apa lagi sayang? Menjaga adik. Mendoakan orang tua. Menjaga adik. Ya, bagus semua. Yang sedang sakit. Kalau itu sudah terjadi di dalam keluarga, pasti pasti Menghibur indah, orang tua. pasti baik. Pernah lihat slogan di luar? Damai itu indah. Bagaimana bisa damai? Karena ada kerukunan. Membantu orang tua, kakak menjaga adiknya. Cuci piring. Iya. Membantu mama mencuci piring, memasak, mengapel, membersihkan tempat tidur, atau merapikan sayangnya. Itulah tanggung jawab dalam rumah tangga. Kalau itu terjadi, pasti rukun, pasti damai, pasti indah, pasti baik. Itu di lingkungan keluarga. Bagaimana kalau di luar keluarga? Kan tidak semua kan? Kita juga bisa keluar rumah. Tapi kalau sekarang jangan dulu sayangnya. Karena COVID tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Seandainya tidak ada COVID, bagaimana cara kita di luar rumah? Di sekolah. Kalau di sekolah apa? Tanggung jawab di sekolah, dia rukun. Di sekolah apa sayang? Jangan lupa memakai masker, teman-teman. Jangan berantem. Ya, apalagi sayang? Saling tolong menolong. Saling tolong menolong, apa lagi? Mengajak saling menyayangi. Saling menyayangi, oke. Baik. Menghargai. Sakit. Iya, melihat yang sakit, iya bagus sekali. Dengan guru. Menolong teman yang sedang sakit. Iya, semua benar. Tapi satu boleh, tetapi satu enggak boleh sayangnya. Guru. Iya, tapi satu enggak boleh. Apa itu? Berantem. Iya, berantem. Itu boleh, enggak boleh. Apa lagi? Tak boleh berantem, tak boleh menghina teman. Iya, enggak boleh mencontek. Siapa bilang? Enggak boleh mencontek tadi, saya dengarin. Enggak boleh mencontek tadi. Iya, benar. Enggak boleh mencontek. Tak boleh bertengkar. Iya, itulah Saling mengasihi. saling mengasihi. Memilih teman. Apalagi Berbagi. Cari makanan. Tidak boleh memilih teman. Iya, tidak boleh milih teman. Itu bagus. Dari suku mana dia? Dari gereja mana dia? Dari manapun kita tidak boleh memilih teman. Tapi ingat, kita boleh solidar kepada yang lain. Kita boleh kerja sama dengan orang-orang yang tidak satu iman dengan kita. Tetapi yang penting, ingat, ya sayangku, tetapi ingat, dalam iman, ingat, dengarkan bersama ya, di dalam iman tidak ada kata kompromi untuk kita. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Taatilah aturan dan peraturan agar tercipta suatu kedamaian. Kedamaian tentunya menimbulkan kebahagiaan, keindahan, kebaikan. Itulah arti daripada damai itu sendiri. Tidak ada lagi perang, tidak ada lagi perkelahian, semua rukun. Tapi hati-hati anakku, semua anak yang baik, anak yang disayangi oleh orang tua, tidak selamanya hidupnya baik.
Tidak selamanya hidupnya senang. Pasti ada yang benci sama dia. Pasti ada yang iri sama dia. Banyak contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab seperti itu. Jangan ada iri hati, dengki, benci, dan dendam. Kalau itu terjadi, akan berakibat pembunuhan. Pembunuhan pertama manusia di dunia ini, sejak Allah menciptakan dunia ini, siapa? Siapa yang bisa jawab? Anak-anak sekolah minggu, siapa manusia pertama yang meninggal karena dibunuh oleh saudara sendiri? Siapa? Tunjuk tangan, siapa yang bisa? Ada yang tahu sayang? Tuhan. Apa? Abel. Kain membunuh apa? Dibunuh. Karena iri hati, dia sedang melihat adiknya, tidak dijaga adiknya, dendam. Akhirnya apa? Kain membunuh Habel. Yang bunuh itu si Bertanya, Kain. di mana adikmu? Apa jawabnya? Apa jawabnya? Ada yang tahu? Apakah saya yang menjaganya? Nah, itu jawabnya. Akhirnya Tuhan menghukum dia. Yang pasti, Bermain. iya sayangku. Yang pasti orang baik pasti dapat reward, dapat penghargaan. Tetapi orang yang jahat pasti mendapat feris atau hukuman. Ingat itu ya nak ya. Lakukanlah yang baik walaupun engkau dibenci. Walaupun engkau tidak disenangi, lakukan yang baik. Kalau ada yang salah, ingatkan dia. Dengan kasih. Kalau salah. Kalau abang salah, ingatkan. Bang, jangan begitu. Abang juga begitu. Kalau ada yang salah, adek, jangan begitu ya. Ya. Tapi kadang-kadang diingatkan, akhirnya jadi melawan. Itu menjadi masalah. Oleh sebut, udah dinasihatkan abangnya, adiknya, apa jawab adiknya? Memang gue pikirin, masalah buat lo. Oh itu gak boleh sayangnya. Gak boleh. Dengarkan, turuti. Seperti kata adik-adik tadi, harus taat dan turut sama perintah Bapak sama Mama. Ya sayangnya, jangan ada yang melawan. Orang tua harus dihormati seperti hukum Taurat yang kelima yang telah dibacakan oleh Amang Sintua tadi. Hormatilah orang tuamu agar panjang umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Ingat itu. Hormati orang tuamu. Anak-anakku, selagi orang tua masih ada, hormatilah. Kalau ada di antara kalian, dari anak-anakku yang tadi mungkin berantem sama abangnya, segeralah minta maaf sama abangnya. Apalagi sama mama. Ya. Apalagi sama mama. Jangan kamu biarkan atau jangan kamu buat mama bersedih atas kelakuanmu. Jangan buat mama bersedih, apalagi mengeluarkan air mata karena perbuatan. Jangan, enggak boleh. Jangan ya. Kalau anak-anakku bersalah, sekarang Amang minta peluk mama sekarang. Mohon ampun, mohon maaf. Peluk mama sekarang. Minta maaf sama mama. Kalau tadi ada yang berantem sama mama. Ya nanya, minta maaf sama mama. Lihatlah seperti batu. Kenal batu sayang? Kenal batu? Sekecil apapun batu, kalau dimasukkan atau dilempar ke air, dia akan tenggelam. Sekecil apapun dia akan tenggelam. Tapi lihatlah, kapal laut yang beratus-ratus ribu ton, dia tidak tenggelam. Kenapa sayangku? Ya menurut fisika, kalian pelajari. Ada menurut fisikanya, ada karena berat jenis.
Ada gaya hidrostatis, ada hukum Archimedesnya di situ. Tetapi yang paling penting lihatlah, batu tidak ada celah, tidak ada sedikit pun ruang untuk mengisi udara di sana. Maka dia tenggelam. Tapi lihatlah kalau laut begitu besar, kenapa bisa terapung berjalan dengan baik? Karena dia mempunyai ruang-ruang, kabin, palka, balas, dan lain sebagainya untuk mengisi udara di sana. Demikian juga kita, demikian juga manusia, rumah tangga, keluarga apalagi. Harus ada ruang di dalam diri kita untuk mengisi Roh Kudus. Itu yang pertama. Berikan hatimu, berikan rumahmu untuk bersemayam dan tinggal Roh Kudus di sana. Dialah yang membimbing, mengarahkan, menasihati kita agar kita tahu salah apa yang itu. Anak-anakku sekalian, apa kira-kira ciri khas kalau rumah tangga atau kita dipenuhi oleh Roh Kudus biar kita selalu kuat? Apa sayang? Coba yang tahu? Apa kira-kira? Abang? Apa kira-kira ciri khas bahwa di rumah itu, di hati kita, tumbuh dan bersemayam Roh Kudus? Siapa tahu sayang? Ayo angkat tangan. Siapa yang tahu? Apa sayang? Sukacita setiap hari. Sukacita. Benar. Apa lagi sayang? Mudah marah hari. Apa sayang? Berdoa setiap hari. Mudah marah. Ya, tidak boleh marah ya. Tidak boleh marah. Berdoa setiap hari. Berdoa tiap hari. Lihat. Bersyukur. Bersyukur boleh. Tetapi lihatlah. Dibaca Galatia 5 ayat 22. Dari situ. Karena ada kasih, ya sayangnya. Ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah ciri-ciri orang atau rumah tangga yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan demikian, keluarga tersebut hidup bersama dengan rukun. Apa upahnya? Itu sekarang. Apa upahnya kalau hidup yang rukun? Apa upahnya? Ayat yang ketiga. Apa upahnya? Seperti embun gunung Hermon yang turun di atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Luar biasa. Kalau itu sudah kita punyai, kebaikan, kemelah lembutan, sukacita, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat daripada Dia. Anak-anakku ya, kalian mungkin udah naik kelas ya, mungkin udah ada tahun ajaran baru. Tentunya harus lebih giat lagi belajar dan belajar. Kalau guru menerangkan, kalau kakak-kakak guru sekolah minggu menerangkan, perhatikan dia mengajar. Simak dia, dengarkan dia. Tanyalah guru-guru setelah dia menerangkan. Tapi jangan ditanya seorang guru kalau ada soal. Itu nggak boleh, ya. Kalau menerangkanlah, kalian berhak untuk bertanya. Tapi kalau ada soal, bertanya, wah itu namanya udah nggak benar, ya. Iya, itu nggak boleh sayangnya. Kalau ujian tidak boleh kerjasama. Ujian harus dari pikiranmu sendiri, nggak boleh kerjasama. Memberikan contekan juga nggak boleh sayangnya, nggak boleh.
harus belajar, dan belajar. Apalagi tahun yang baru. Berbahagialah di dalam Tuhan. Apa yang diinginkan hatimu, Dia akan memberikan kepadamu. Ingat sayangnya, berbahagialah di dalam Tuhan, maka Ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Berbahagia di dalam Tuhan, itulah berkat daripada Tuhan. Selalu berbahagia, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kerjasama dengan kakak, turut perintah bapak mama. Jangan ada saling iri, jangan ada dendam, dengki. Itu enggak boleh sayangnya. Harus kerja sama, tolong menolong. Harus memahami satu yang lain. Abang harus melindungi adiknya, adik juga harus menghormati abangnya. Selalu kerjasama, kompak. Itulah wujud daripada hidup bersaudara dengan amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik dan sungguh baik. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami betapa indah baiknya bila saudara-saudaraku hidup dengan rukun. Bapa, kami tidak mampu berbuat seperti itu kalau Tuhan meninggalkan kami. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu mengisi, bersemayam tinggal di dalam relung-relung hati kami, di dalam rumah kami, agar kami mampu melakukan sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, anak-anak kami sekolah minggu mungkin sudah rindu akan datang ke gerejamu, ke rumahmu yang kudus ini. Tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, pandemi COVID-19 masih merajalela, kami tidak boleh berkumpul, bersekutu dengan Tuhan di rumahmu yang kudus ini. Walaupun demikian Bapak, melalui live streaming, kami telah bersua dengan Engkau. Walaupun kami tidak bisa tatap muka, tetapi Roh Tuhan selalu mempersatukan dan mengikat kami menjadi satu di dalam Engkau. Bapak, apapun cita-cita, apapun yang diidam-idamkan oleh anak-anak kami mohon Bapak, dengarkan dan kabulkan. Kalau mereka di sekolah, berikan kepintaran, kecerdasan daripada Engkau, agar semua pelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya, mereka dapat terima dengan baik. Dan mereka berhasil mempunyai nilai yang baik. Inilah suatu kebanggaan bagi kami sebagai orang tua. Lindungi mereka Tuhan di setiap aktivitasnya, di setiap hidupnya. Hindarkan dari penyakit, hindarkan dari pencobaan. Tetapi bimbing, peganglah hidup mereka, pegang tangan mereka kemanapun mereka melangkah, agar mereka selalu mengingat akan kebesaran Tuhan dan kekuasaan Tuhan. Dan mereka selalu berserah hanya kepada Tuhan. Demikian juga para orang tuanya, kami serahkan kepada Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati bapak ibunya. Berikan kesehatan yang prima. Jauhkan dari segala penyakit. Bapak, kami akan dipercaya
Tuhan selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Demikian juga kakak-kakak kami pengajar sekolah minggu. Kami bawakan mereka semua Tuhan. Yang ada di rumahmu yang kudus ini, bahkan di rumahnya masing-masing. Berikan kekuatan, kesabaran, kecerdasan, agar mereka mampu dan bisa mendidik anak-anak kami sekolah minggu ini menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dengan demikian, mereka hidup indah dan baik, duduk bersama dengan rukun. Bapak, sebentar lagi kami akan mau pulang. Kami serahkan hidup kami, segala yang ada pada kami hanyalah untuk Tuhan. Terima itu sebagai persembahan yang kudus bagimu. Terima itu sebagai dupa yang harum untukmu. Ampuni kami Bapa atas kesalahan, atas dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Pada hari ini, esok dan hari-hari yang akan datang. Seluruh anak-anak sekolah minggu, orang tuanya, jemaatmu, guru-guru sekolah minggu, kami serahkan ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami di seluruh aktivitas dan kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Bapa yang jauh dari sempurna. Kami sampaikan dalam Kristus Yesus yang hidup. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Wah, rukun sekali ya Kak. Enak banget ya Kak kalau misalkan satu keluarga tuh rukun semua. Adik-adik gak ada yang berantem sama kakak abangnya, sama adiknya. Terus kalau misalkan disuruh sama mama sama papa tuh gak ngelawan. Itu pasti enak banget ya kayak rukun, dan damai. Nah, adik-adik tahu gak sih kalau misalkan adik-adik itu gak berantem, terus nurut perintah orang tua, terus dengar-dengaran perintah orang tua, terus mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tuh Tuhan Yesus tuh sayang tahu sama adik-adik, sayang sama kami juga ya Kak, sayang sama kakak, terus sayang sama adik-adik semua. Karena Tuhan Yesus tuh udah sayang ya Kak sama kita, mari kita menyanyikan lagu Yesus sayang padaku, Kidung Jemaat 184. Nah, tapi jangan lupa dulu Kak, siapin dulu nih siluaku, kotak siluaku ya. Udah disiapin belum? Kakak tunggu untuk ambil kotak siluakunya ya. Nah, udah siap nih Kak. Udah. Ayo kita nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184, Yesus sayang padaku, sambil mengumpulkan persembahan. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus
Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita berdoa untuk persembahan kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, yang mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Doa Bapa kami kita ikuti sayangnya. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di surga. seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan ampunilah kami akan kesalahan kami, akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanikannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kamu kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Wah, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Dadah, ya Om Sintua. Nah, adik-adik, Kak Yuli mau tes nih. Kak Yuli mau tes adik-adik semua. Apakah adik-adik masih semangat semuanya? Belum. Mana suaranya? Apakah adik-adik semua masih semangat? Mantap. Kalau misalnya masih, coba yel-yel dulu ya. Kita yel-yel lagi. Walaupun Semangat ya. ya. Kak Mary yang pimpin. Baik adik-adik kita sebutkan nilainya ya, tapi dengan semangat ya. Ya Kak. Sekolah minggu. Kayaknya kurang mantap ya Kak. Iya kurang mantap. Ulangi lagi adik-adik dengan semangat ya. Yel-yelnya. Mungkin kita sambil nunggu adik-adik yang belum absen, kita nyanyi dulu ya Kak lagu dari Terbit Matahari satu kali aja. Satu kali aja ya. Terbit Matahari. Absen adik-adik ya, jangan lupa absennya. Ya, karena ini kesempatan terakhir. Semangat ya. Terbit matahari sampai pada masuknya Tuhan dipuji dari
Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan dari terbit matahari sampai pada masuknya. Nama Tuhan dipuji. Mantap. Adik-adik, terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan ya. Kita hitung lagi bersama-sama. 4, 3, 2, dadah. Selamat hari Minggu Selamat minggu adik-adik. Gembira ya, semangat. Sampai ketemu minggu depan. Iya kak. Bye. Bye. Masih ada teman baru di sini. Ini cara matinya gimana, Pak? Iya. 6. Pak. Ada kakak. Dadah semua. Dadah semuanya. Salam berkati. Oh, belum dimati-matiin ya? Udah ada hitung 3, 2, 1. Iya. Ayo hitung lagi. Lagi kak. Oh, sekali lagi. Oh. Udah nggak usah sekali lagi deh. Iya. Ya. Kita tunggu aja di sini. Udah. Udah? Oh, belum. Wah, adik-adik. Kenapanya ini? Kalau nggak adik-adik live aja sendiri. Nggak mau, Kak. Oh, nggak mau, masih nunggu ya? Masih pada kangen ya? Iya. Tunggu sebentar ya. Kalau enggak kan ngapain suka beli? Aku kita kan cuma 2 kalau tulis sekarang nggak apa-apa habis beli. Kan 2 hari kemudian baru beli, bukan setiap hari. Ada lagi nih. Aku tuh sering krisis sama teman-teman aku. Ya, masih banyak ini adik-adiknya nih. Udah. Hadir. Dadah, Kak. Teman-teman. Dadah, Kak. Udah. Papa. Iya, mana? Warin. Mana sekarang ya? Itu masih hidup, Mas. Itu masih hidup. Hidup. Dulu.